para dewa membuat keputusan untuk melakukan paku bumi di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Singkat cerita, dahulu kala Pulau Jawa mengambang di atas lautan luas, sehingga terombang-ambing dan terus berguncang. Para dewa membuat keputusan untuk melakukan paku bumi di Pulau Jawa yang terombang-ambing di tengah lautan dengan cara memindahkan Gunung Semeru yang awal namanya Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa, dan ia menggendong gunung itu di punggungnya. Dan Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang melilitkan tubuhnya pada gunung dan punggung kura-kura, agar tidak jatuh ketika diangkut oleh Dewa Wisnu. Kedua dewa tersebut meletakkan gunung itu ke Pulau Jawa bagian barat. Namun, gunung itu membuat ujung pulau bagian timur terangkat ke atas, sehingga mereka memindahkannya lagi ke Pulau Jawa bagian timur. Namun, serpihan Gunung Meru tercecer dan membuat jajaran pegunungan di Pulau Jawa dari barat sampai ke timur. Sehingga para dewa memotong sebagian dari gunung itu dan diletakkan di bagian barat laut. Gunung Meru adalah tempat bersemayam Dewa Siwa yang dikenal sekarang, yaitu Gunung Semeru. Pada saat itu, Sang Hyang Siwa atau Dewa Siwa datang ke Pulau Jawa, dan dia melihat banyak sekali pohon jawawut, sehingga Dewa Siwa memberi nama pulau itu Pulau Jawa. Masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang menganggap gunung itu sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Sekarang Gunung Semeru meletus dan akhirnya Pulau Jawa tenggelam atau terbelah untuk kedua kalinya, sesuai ramalan Joyoboyo setelah genap 500 tahun. Tahun ini adalah tahun di mana akan kedatangan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Mereka telah meninggalkan Prabu Wijaya kelima yang memerintah pada tahun 1453 sampai 1478. Pada saat itu, Sabdo Palon telah bertekad untuk mengembalikan zaman keemasan dan kejayaan di Nusantara demi ketentraman jagat raya. Di dalam serat Dharma Gandul, di situ diceritakan kedatangan Sabdo Palon menandai masa kehancuran sebuah pulau Jawa. Masa ini
sering disebut juga dengan masa Sabdo Palon Nagi Janji. Terdapat sebuah kalimat di dalam serat Dharma Gandul, yaitu sanget-sangeting sangsara kang tumuwuh tanah Jawi, dan seterusnya. Serat tersebut artinya yaitu sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa ditandai pada tahun 9781. Seandainya menyeberang sungai sampai di tengah-tengahnya, sungainya terjadi banjir bandang. Di dalamnya menenggelamkan banyak sekali manusia. Banyak para manusia mati dan banyak terjadi bencana alam. Sabdo Palon mengucapkan janji kedatangannya di Blambangan ketika Majapahit hancur yang diserang oleh pasukan Demak Bintara. Prabu Wijaya melarikan diri ke arah timur yang hendak menyeberang ke Pulau Bali. Namun, beliau masih bertahan sementara di Blambangan, lebih tepatnya yang dikenal sekarang yaitu Banyuwangi. Di dalam jangka Sabdo Palon, janji itu dicetuskan yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa adalah yakni takdir Nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Allah akan mengutus Sabdo Palon sebagai utusannya untuk menepati janjinya. Semuanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sabdo Palon atau utusan Allah ini akan mendampingi serta mendukung perjuangan Satrio Piningit atau Ratu Adil di bumi Nusantara ini, dan perjuangan Imam Mahdi untuk menyelesaikan akhir zaman yang terus bergulir tahap demi tahap layaknya mutiara yang terlepas dari benangnya. Tanda-tanda itu telah terjadi pada tahun ini, yaitu Gunung Semeru pada tanggal 1 Desember 2020. Penyebab dari meletusnya Gunung Semeru itu sebagai tanda kedatangan suatu tokoh yang bernama Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, serta sebagai penanda yang mengendalikan harta warisan peninggalan semua raja-raja di seluruh dunia yang pada zaman itu untuk kemerdekaan Indonesia, dan akan diserahkan kepada Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Di Gunung Semeru terdapat sebuah istana kayangan goib yang dikenal dengan sebuah nama Jonggrang Saloko yang dihuni oleh Pangeran Raden Saloko. Dan di Gunung Semeru tersebut terdapat sebuah kolam yang bernama Ranu Kumbolo, serta terdapat sebuah ikan besar yang berupa emas dan berlian. Tidakkah kita sadari bahwa warisan atau petunjuk leluhur kita sudah kita alami atau sedang kita alami? Sebaik-baiknya warisan ialah petunjuk leluhur menuju arah yang benar agar kita terselamatkan. Surga itu indah, katanya.
namun tak seindah untuk mendapatkannya. Jujur, benar, dan bertanggung jawab itu adalah sifat Trisula Weda. Sekian pembahasan dari saya. Saksikan kisah selanjutnya di episode berikutnya. Matur suwun. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.